hidup di masa yang akan datang. Pelajar itu terdiri dari siswa-siswa, termasuk mahasiswa, termasuk di pesantren, para santriawan, santriawati, semua adalah pelajar. Itu adalah orang-orang yang sedang belajar, yang ingin merubah sikap hidupnya yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Jadi saya akan membahas tuntas tentang bagaimana motivasi seorang pelajar untuk mencapai sukses di dalam belajarnya. Intinya sukses itu adalah menjadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video ini saya akan membahas tentang kesuksesan pelajar. Itulah video yang akan saya bahas tuntas, bagaimana seorang pelajar itu bisa sukses dalam mencapai impian, cita-cita, harapan, dan keinginannya untuk hidup di masa yang akan datang. Pelajar itu terdiri dari siswa-siswa, termasuk mahasiswa, termasuk di pesantren, para santriawan, santriawati, semua adalah pelajar. Itu adalah orang-orang yang sedang belajar, yang ingin merubah sikap hidupnya yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Jadi saya akan membahas tuntas tentang bagaimana motivasi seorang pelajar untuk mencapai sukses di dalam belajarnya. Intinya sukses itu adalah menjadi juara dan memahami semua pembelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya, yang diberikan oleh lembaganya, yang diberikan oleh program-programnya. Karena bagaimanapun kesuksesan itu semua murid, semua siswa, semua mahasiswa adalah ingin. Tidak ada satu orang pun siswa mahasiswa menolak kesuksesan. Cuman untuk sukses ada syarat dan ketentuannya berlaku. Sebelum saya membahas tuntas ini, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like dan juga komen, karena subscribe, like dan komen adalah gratis dan gratis dan gratis. Saya doakan mudah-mudahan apa yang ilmu yang akan saya sampaikan bermanfaat baik buat saya sendiri atau buat yang membuka video ini. Dan juga saya doakan mudah-mudahan sukses dalam hidup, rezekinya mengalir banyak dan cukup, kita di dunia selamat dan di akhirat selamat. Amin amin ya robbal alamin. Yang pertama saya akan bahas adalah beribu-ribu orang yang berhasil karena memang punya keberanian. Beribu-ribu pelajar, mahasiswa berhasil dalam belajarnya, dalam sekolahnya, dalam kuliahnya, karena memang dia berani dalam melangkah, berani dalam bertindak, dan berani bekerja keras, dan berani belajar terus-menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, beribu-ribu orang yang berhasil karena memang dia berjiwa besar di dalam menghadapi pembelajaran. Beribu-ribu para pelajar berhasil karena memang dia berani berjiwa besar. Dia berani jujur, dia berani fokus dalam belajar, dan dia berani berjiwa kepemimpinan yang sejati. Dan yang ketiga, beribu-ribu orang belajar berhasil, beribu-ribu pelajar mahasiswa berhasil karena memang dia mau belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau memang di SD selama 6 tahun, SMP, SMA juga setiap tingkat 3 tahun, kuliah juga sampai jadi sarjana 4 atau 5 tahun, dia memanfaatkan dengan sungguh-sungguh dan serius, sehingga keberhasilan sudah di tangan Anda. Yang terakhir, yang keempat, beribu-ribu orang berhasil karena memang dia bertindak besar. Beribu-ribu mahasiswa berhasil karena dia berani bertindak besar, bermimpi besar, mau membuktikan ilmu yang dia dapatkan dengan pengabdian, dengan membuat penelitian-penelitian sehingga bisa menciptakan hal sesuatu yang berguna bagi dirinya,
bangsanya, negara, dan agama. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang, setiap manusia yang ada di alam jagat ini. Karena hasil dari belajar harus dibuktikan dengan penelitian-penelitian yang sukses, yang berguna bagi umat manusia. Itulah yang ditunggu-tunggu. Itulah karya-karya besar daripada suksesnya Anda belajar. Suksesnya Anda, siswa mahasiswa, mempelajari ilmu yang dia hobi, yang diminati, yang memang fokus dalam mencari ilmunya. Nah, itulah 4 poin yang akan saya bahas tuntas. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami semua dan dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga Anda menjadi siswa dan mahasiswa yang betul-betul diharapkan oleh dirinya, keluarganya, bangsa, dan agama. Yang pertama, beribu-ribu siswa mahasiswa berhasil karena berani melangkah. Yang pertama, tentukanlah dulu, melangkah dulu. Artinya, fokuskan apa yang akan Anda inginkan di sekolah mana, kuliah di jurusan apa. Sekarang awalnya harus Anda mimpikan, harus Anda berani menentukan dan memutuskan. Tidak bimbang lagi keputusan itu, tidak ragu-ragu lagi, dan yakin bahwa keputusan yang Anda dapatkan, keputusan yang Anda tentukan itu memang terbaik bagi Anda. Tapi kalau Anda ragu-ragu, kalau Anda bimbang, kalau Anda tidak yakin, jangan harap Anda sukses dalam perjuangan Anda. Akan sia-sia saja dalam hidup Anda. Membuang-buang waktu saja dalam hidup Anda. Tapi yang terbaik adalah Anda sekarang berani melangkah, memutuskan sesuatu itu memang betul-betul adalah impian Anda, cita-cita Anda, dan hobi Anda. Sehingga semua perjuangan yang Anda perjuangkan, yang Anda cari, yang Anda kerjakan, yang Anda tekuni, ulet, dan juga yang Anda pelajari dengan sungguh-sungguh itu memang itulah bakat Anda, itulah minat Anda, dan itulah impian Anda. Sehingga dalam mencapainya akan mudah. Sesulit apapun perjuangan Anda, impian Anda, kalau memang udah kemauan Anda, akan mudah mencapainya. Bagaikan naik tangga, tidak rumit, tidak sulit, dan tidak takut dalam memperjuangkannya. Siang dan malam Anda pasti belajar dengan sungguh-sungguh karena memang itu hobi Anda. Nggak terasa waktu kalau memang sudah hobinya. Tahu-tahu sebulan, tahu-tahu setahun, tahu-tahu selesai 5 tahun. Kalau Anda kuliah dalam bidang yang Anda minati dan Anda hobi, sehingga Anda menjadi seorang ahli dan menjadi seorang yang pakar, sehingga menguasai detil semua ilmunya sampai tuntas 100%. Itulah yang dinamakan hobi dan bakat Anda, serta itulah karir Anda dalam hidup Anda untuk kehidupan Anda sendiri. Beribu-ribu siswa mahasiswa berhasil karena memang sudah menentukannya dengan jelas dan pasti. Yang kedua, beribu-ribu siswa mahasiswa itu kalau memang sudah menentukan dengan jelas dan pasti, tinggal saja bertindak. Tindakanlah menentukan kesuksesan siswa dan mahasiswa itu. Kalau dia sudah menentukan ingin kuliah di bidang hukum, segeralah bertindak untuk masuk kuliah di bidang hukum. Artinya daftar dan tes, sukses masuk. Atau dalam bidang matematik, dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggris, atau dalam bidang agama, dalam fisika kimia, segeralah Anda bertindak. Buktikan, fokuskan, daftar, dan ikut tes, sukses. Nah, itulah namanya bertindak, tidak gegabah lagi, tidak ragu-ragu lagi. Karena memang tindakan awal menentukan tindakan selanjutnya. Anda bertindak dengan tepat, berarti Anda akan sukses secepat itu, kilat. Tapi kalau Anda bertindak gegabah, tidak tepat sasaran, pasti Anda akan gagal total dalam hidup Anda. Waktu akan terbuang-buang dan sia-sia. Akhirnya Anda rugi, setarnya salah. Jadi dalam bertindak ini setarnya harus tepat, setarnya harus baik, setarnya harus kalau dalam bermain seorang panahan itu kan harus tepat sasaran. Sebenarnya dalam panahan inginnya ke nomor 5 sasarannya, yang paling tengah, itu yang terbaik. Jadi tindakan menentukan kesuksesan Anda selanjutnya. Segeralah bertindak, segeralah matangkan rencana,
perjuangkan dengan keras. Siang dan malam, waktu hanya 24 jam bagi buat Anda untuk mencapai suksesnya. Silahkan manfaatkan 15 jam sampai 20 jam sehari untuk mencapai sukses Anda. Tindakan itu sangat menentukan keberhasilan Anda. Artinya kalau Anda sudah memantangkan rencana, perjuangkan dengan keras siang dan malam, dan sungguh-sungguh serius, kesuksesan sudah di tangan Anda. Kemudahan akan datang menghampiri Anda karena memang Anda sudah tepat memilihnya. Sehingga Anda hobi, sehingga senang dan sungguh-sungguh dan serius belajarnya. Dengan tekun, ulet, tidak takut dengan gelombang, rintangan, dan halangan. Tidak takut dengan gelombang air yang bergulung-gulung, besar kecil, akhirnya mencapai pantai kebahagiaan dan kesuksesan Anda ada di tangan Anda. Seorang pelajar yang ingin sukses itu harus segeralah bertindak, jangan ragu-ragu lagi. Yang ketiga, seorang pelajar ingin sukses itu harus bekerja keras siang dan malam. Artinya belajar dengan fokus, sungguh-sungguh, tidak ragu-ragu lagi di dalam belajarnya, sehingga Anda bisa menjadi orang yang sukses besar. Karena bekerja keras menentukan kesuksesan Anda. Artinya bekerja keras itu bekerja dengan cerdas, dengan teliti, dengan tekun, dengan tepat. Di dalam belajar itu, bagaimana belajar dengan cerdas? Hanya kita segera menyiapkan pembelajarannya yang cukup, membuat resume, menghafalkan yang memang perlu dihafalkan, merapihkan semua pembelajarannya, sehingga suatu saat akan ulangan akan lebih paham lagi, lebih mudah lagi dalam menjawab pembelajarannya. Banyak bertanya kepada kawan, kepada guru, dan lain sebagainya. Banyak sekarang materi-materi pembelajaran yang ada di internet, di Google, dan sebagainya, di video. Silahkan Anda cari, segera, pasti Anda akan lebih cepat sukses dibandingkan dengan orang-orang yang tidak bekerja keras untuk menyiapkan pembelajaran apa yang Anda perjuangkan. Seorang pelajar, Anda jurusan apa yang sedang Anda tekuni, segeralah cari semua permasalahannya sampai ke akar-akarnya, sampai sedetil mungkin jurusan Anda yang sedang Anda tekuni. Hobi matematik, pembelajaran matematik dengan sungguh-sungguh dan serius sampai tuntas 100%. Tidak boleh ragu-ragu. Setar, mungkin 2 atau 3 tahun akan selesai. Nggak usah sampai 4 sampai 5 tahun. Kalau memang Anda sungguh-sungguh, kalau memang Anda serius, dimanfaatkan waktu yang sama bagi manusia untuk sukses 24 jam sehari. Manfaatkanlah oleh Anda 15 jam sehari untuk belajar. Mempelajari, menekuni semua pembelajaran yang sedang Anda tekuni. Jurusan Anda yang sedang Anda ambil, pasti akan Anda sukses dibandingkan dengan orang-orang yang lalai, dibandingkan orang-orang yang tidak bekerjanya santai-santai saja, tenang-tenang saja. Yang penting ikut-ikutan. Dia tidak punya prinsip hidup, tidak punya disiplin hidup, tidak punya kemauan untuk berubah, tidak belajar dengan sungguh-sungguh, lalai dan santai, akibatnya gagal. Bagi Anda yang bekerja keras siang dan malam, sungguh-sungguh serius dan fokus, tekun ulet, itulah kuncinya sukses Anda. Yang keempat yaitu beribu-ribu siswa-mahasiswa sukses karena belajarnya dengan serius, belajarnya dengan sungguh-sungguh, dan belajarnya dengan tepat sasaran. Tidak banyak yang dia pilih, hanya fokus dalam satu materi saja, dalam satu judul saja, dalam satu jurusan saja, tidak nyari yang lain-lain. Fokuskan, kejar dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan tepat. Tapi kalau Anda masih banyak mencari ilmu yang lain-lain, bukan jurusan Anda pelajari, pasti waktu kesuksesan Anda akan terlambat. Tapi kalau Anda tepat sasaran, kejar impian Anda, jurusan Anda pelajari sungguh-sungguh, 15 jam sehari, saya yakin tidak usah sampai 4-5 tahun, mungkin 2 atau 3 tahun akan Anda tuntaskan pembelajaran itu. Banyak nanya kepada dosennya, banyak nanya kepada gurunya,
Banyak belajar di perpustakaan, lihat di Google Map, di Google atau di mana saja, video dan sebagainya. Sumber-sumber pembelajaran sekarang itu lebih mudah dan lebih cepat mendapatkannya. Yang penting Anda mau, yang penting Anda tahu caranya, yang penting Anda menguasai teknik dan informasi yang lainnya, pasti goal sukses akan digenggam oleh Anda. Yang kedua, beri peluang berhasil karena berjiwa besar. Seorang pelajar ingin berhasil itu memang memerlukan berjiwa besar, berpandangan luas. Artinya tidak takut dengan halangan dan rintangan yang akan menerpa Anda siang dan malam. Tiap hari ada. Perjuangan itu memang bisa naik dan bisa turun, bisa berliku dan bisa licin. Itu namanya perjuangan. Tapi itu tidak takut lagi karena Anda hadapi dengan berjiwa besar. Beribu-ribu mahasiswa dan siswa yang sukses karena memang jiwanya sudah besar. Artinya besar itu pandangan luas. Artinya terbuka dengan kritikan. Dan selalu belajar, selalu memperbaiki diri, menerima nasihat dari orang lain, siapapun yang akan memberikan informasi kepada Anda terima dengan senang hati dan Anda serius. Itulah namanya berjiwa besar. Jiwa besar tidak bimbang lagi dalam menentukan sikap Anda untuk mencapai goal Anda. Semua tantangan memang sudah ada. Kalau bagi orang yang berjiwa besar, tantangan dan rintangan itu memang udah biasa. Saya segeralah tantangan dan rintangan. Bagi orang yang berjiwa besar pasti akan segera diatasi dengan tuntas, tidak didiam-diamkan. Segera dengan cepat selesaikan semua rintangan dan halangan yang menerpa untuk mencapai impian Anda. Itulah orang yang berjiwa besar. Diperlukan dalam hidup ini berjiwa besar. Kalau orang yang tidak berjiwa besar artinya berjiwa kerdil, kurus, kumal, dan kotor, jahat, sehingga mengakibatkan Anda gagal dalam perjuangan. Kalau orang yang berjiwa kerdil, ada masalah kecil sudah menjadi masalah besar, sehingga masalah kecil pun dia sulit memutuskannya, sulit memecahkan masalah, apalagi menyelesaikan. Apalagi masalah besar. Masalah besar sudah tidak mampu lagi menanggulanginya. Karena berjiwa kerdil, berhati kerdil. Maka tanamkanlah jiwa-jiwa besar. Buang-buang jauh dari diri Anda berjiwa kerdil. Karena berjiwa kerdil itu tidak pemaaf. Berjiwa kerdil itu inginnya menang sendiri. Berjiwa kerdil itu dia selalu anggap kehidupan dia benar. Pendapat dia benar. Perjuangan dia benar. Padahal salah besar nol. Orang yang berjiwa besar menerima apa adanya, menerima kritikan, menerima saran, belajar terus-menerus. Kalau memang ada kegagalan, dia atasi secepatnya dengan sukses. Kalau ada rintangan dan perjuangan yang memang ada rintangan, tantangan, halangan ada, segera diatasi. Bagi orang yang berjiwa besar itu sudah biasa, tenang-tenang saja. Itulah cirinya orang yang berjiwa besar, cirinya orang yang akan sukses. Sukses ditentukan oleh diri Anda dan Andalah yang akan menyelesaikannya. Sehebat halangan, sehebat tantangan, dan sehebat ancaman terhadap diri Anda, kalau Anda berjiwa besar, pasti akan Anda selesaikan dengan serius, sungguh-sungguh, dan dengan fokus. Dan tidak takut dengan semua yang sedang Anda perjuangkan. Karena memang itu sudah tepat perjuangan Anda. Seorang pelajar yang ingin sukses itu harus berjiwa besar. Seorang siswa dan pelajar yang sukses juga adalah harus jujur. Karena kejujuran nomor 1 di dalam hidup ini. Sekarang kalau ingin bisnis atau Anda di sekolah, siswa atau mahasiswa, kalau anak yang paling jujur pasti dicintai oleh temannya, saudara, temannya, gurunya, dan orang tuanya. Semuanya pasti menyenangi kepada siswa atau mahasiswa yang jujur. Karena jujur itu nomor 1 dalam hidup. Mungkin orang tua Anda tidak akan memberikan bantuan kepada Anda uang yang banyak karena kalau Andanya tidak jujur. Tapi kalau jangankan orang tua, mungkin orang lain, kalau memang Anda jujur, ratusan juta akan Anda percayai. Karena pasti orang lain pun kalau melihat pada orang jujur, dia akan maju. Apa yang diberikan amanat, pasti dia akan amanah. Tidak gegabah. Kalau dia beri bantuan, pasti akan melunasi dan mengembalikannya kembali. Tapi bagi orang yang tidak jujur, jangankan ratusan juta, mungkin 100.000 saja,
Kalau diberikan titipan pasti akan hilang dan tidak mampu membayarnya. Karena memang kejujuran tidak ada dalam dirinya, dalam hatinya, dalam kehidupannya. Sebenarnya kejujuran itu adalah modal utama untuk sukses. Siapapun orang yang jujur, mungkin para pengusaha, orang-orang yang kaya raya dan sebagainya, bisa membantu kepada orang-orang yang jujur itu. Karena dia amanah dan terpercaya. Mungkin dia kalau minjem, dia pasti akan mengembalikannya sekeras mungkin. Tapi bagi orang yang tidak jujur, sebenarnya siapapun yang ada, bapak, ibu, saudara, biar itu banyak uangnya, mungkin tidak akan mempercayai. Jangankan 100.000, mungkin hanya 1.000 atau 10.000 aja sudah tidak mau menitipkan. Karena memang orang yang tidak jujur tanda orang yang gagal dalam hidupnya. Nah, dia tidak amanah. Artinya kepercayaannya tidak dijadikan dia tenang-tenang saja dan dia gegabah dalam hidupnya. Itulah kejujuran nomor 1, modal sukses Anda, seorang modal sukses siswa atau mahasiswa untuk mencapai impiannya. Yang kedua, harus fokus dalam belajar. Artinya Anda jangan terlalu banyak yang Anda pilih, satu sajalah dalam satu jurusan, satu kuasai dengan penuh sampai 100%. Itulah fokus namanya. Tidak boleh ragu-ragu lagi, bimbang lagi, apalagi tidak percaya terhadap apa yang sedang Anda perjuangkan, tidak diyakini apa yang sedang Anda perjuangkan. Itu salah besar. Dan harus fokus, serius, sungguh-sungguh, kerjakan dengan maksimal. Itulah kesuksesan dengan Anda. Dan juga harus seorang pelajar ingin sukses, mahasiswa yang sukses, itu adalah harus berjiwa pemimpin yang kesatria. Artinya tindakan, langkah, dan sebagainya harus dipertanggungjawabkan secara moral, secara moral, sampai tuntas. Tidak boleh namanya ragu-ragu. Perjuangan Anda yang sedang Anda perjuangkan, pertanggungjawabkan Anda sebagai pemimpin yang kesatria. Berani melangkah paling depan. Karena seorang pemimpin yang kesatria pasti bertanggung jawab. Tidak akan menyalahkan orang lain. Kajilah dirinya. Perjuangkanlah dengan sukses. Itulah namanya pemimpin yang kesatria. Berani bertanggung jawab semuanya apa. Langkah, tindakan, perjuangan, kesuksesan, pertanggungjawaban oleh sendiri. Karena sendirilah yang akan merasakan hasil dari perjuangan itu. Yang ketiga, tidak ada orang berhasil karena mau hina-dina dalam pembelajaran. Siswa mahasiswa yang sukses dalam belajarnya berarti harus bisa mengatur waktu dengan tepat waktu. Mungkin kuliah selama 4 tahun, selesaikanlah dengan 3 tahun misalkan. Jadwalkanlah selama 3 tahun itu dengan jadwal yang ketat dan taati aturan itu. Dan buatlah peraturan-peraturan yang bisa Anda kerjakan. Itu namanya hina-dina. Artinya taati peraturan itu. Kalau memang waktunya belajar, Anda belajar. Waktunya main, Anda main. Karena memang hidup itu adalah indah, seni. Jadi intinya kalau memang Anda membuat peraturan itu harus yang bisa Anda kerjakan. Seorang pelajar, seorang mahasiswa membuat peraturan itu yang harus bisa ditaati dan bisa dikerjakan. Ada waktu istirahat, ada waktu santainya, tidak selalu untuk belajar dan belajar. Tapi memang harus dikerjakan. Artinya hina-dina itu artinya benar-benar Anda manfaatkan dalam pembelajaran itu dan tidak takut lagi. Kalau memang sudah ditugaskan, memang itu yang harus dikerjakan, kerjakan dengan tuntas. Itulah namanya hina-dina di masa pembelajaran selama 3 tahun misalkan. Kerja keras siang dan malam. Orang lain banyak bermain dan santai, Anda sedang katakan dalam diri Anda sedang hina-dina selama 3 tahun untuk mencapai sukses, menjadi sarjana yang nilainya yang paling bagus. Cum laude lah ibaratnya, hebat. Itu sebenarnya diperjuangkan dengan sungguh-sungguh dan serius. Karena memang saya hina-dina selama 3 tahun misalkan. Katakanlah kepada teman saudara, orang lain, teman sekampus, bila Anda belajar keras terus-menerus siang dan malam 15 jam per hari, ya karena memang sedang menjalankan hina-dina. Artinya bukan dihinakan, tapi untuk mencapai sukses itu memang perlu perjuangan yang keras, serius, sungguh-sungguh, disiplin. Tidak ragu-ragu untuk
mencapainya. Selanjutnya, yang terakhir, berjuta-juta orang, beribu-ribu orang mahasiswa dan pelajar sukses karena memang dia bertindak besar. Artinya dia memanfaatkan ilmu yang dia dapatkan dengan serius, sungguh-sungguh. Hasil yang dia dapatkan, hasil penelitian yang dia dapatkan, dia realisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal kehidupan seorang pelajar dan pelajar nanti sudah dewasa, sudah harus bekerja, mencari kehidupan untuk dirinya, keluarganya, bangsanya, dan agama. Itu yang paling top. Berarti harus berani, pelajar harus berani bertindak besar. Artinya harus punya ide-ide yang hebat, ide-ide yang bermanfaat bagi dirinya, bangsa, dan negara agamanya. Dan buktikan. Kalau memang Anda seorang pelajar yang betul-betul hebat, betul-betul serius, fokus, pasti Anda sudah punya konsep untuk membuat ide-ide yang tindakan-tindakan yang sangat dahsyat dan besar buat kepentingan Anda, bangsa dan negara Anda. Itu harus Anda cari, itu harus Anda buktikan dengan berbagai macam Anda cari dari orang-orang yang sudah sukses, dari ilmuwan-ilmuwan yang sudah membuat hasil penelitiannya dalam penemuan-penemuan. Sekarang ini teknologi ini canggih, HP yang canggih, penemuan-penemuan di kendaraan yang canggih, di ilmu politiknya, di ilmu sosialnya, di ilmu fisika dan kimianya. Anda pelajari siapa orang-orang yang sukses seperti itu. Anda buka, Anda cari biodatanya, langkah geraknya, pasti Anda pun akan sukses. Sehingga Anda menjadi bertindak besar untuk keperluan diri Anda, bangsa dan negara Anda. Itulah pelajar yang sukses. Harus punya karya besar dalam hidupnya yang dikenang oleh semua umat manusia. Sebenarnya itu adalah harus direncanakan, harus diperjuangkan, dan harus dikaryakan. Tidak takut dan tidak bimbang lagi hasil karya Anda, hasil penelitian Anda buktikan dengan kenyataan yang Anda mampu. Apa saja, mampu dalam pertanian, kerjakan dalam pertanian. Mampu dalam bidang yang lainnya, silakan. Semuanya itu bebas memilih dan bebas menentukan. Yang penting Anda harus punya manfaat bagi umat manusia ini. Mungkin itu saja pembahasan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, baik buat saya sendiri atau buat Anda yang mendengarkan video saya ini. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, like dan komen, karena subscribe, like dan komen gratis dan gratis. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.